Kira-kira apa yang saudara pikirkan kalau saudara itu mendengar kata keluarga? Muncul apa di benak saudara? Keluarga. Cepat. Ayah, apalagi ibu, anak. Ayo yang lain. Kalau saudara mendengar kata keluarga, muncul apa di benak saudara? Ayah, ibu, anak, apalagi? Makan. Apa? Keponakan. Ya, bukan dong. Keluarga keponakan bagaimana? Bukan. Kalau keponakan nggak termasuk dalam keluarga. Keluarga itu suami, istri, anak-anak. Ya, bahkan orang tua pun sudah nggak disebut dalam keluarga langsung. Itu sudah di luar. Oke, bukan apa tadi? Kebersamaan, bukan. Ayo, apa yang muncul di benak saudara kalau saudara mendengar kata keluarga? Ada tujuan Tuhan bagi keluarga. Ibu Gembala menjawab begitu. Terlalu panjang, Bu, kurang singkat. Betul, tapi kurang singkat. Itu terlalu rohani, terlalu abstrak. Kira-kira apa? Keluarga. Kenapa, Pak? Untuk memulihkan Tuhan. Terlalu rohani juga. Bahagia. Dengar. Mendengar kata keluarga, langsung harus mikir surga di dunia. Itulah kebahagiaan, betul tidak? Karena keluarga itu hanya disebut satu di antara dua. Maka itu kalau kita mendengar orang cerita tentang keluarga, ya pasti tadi itu, keluargamu kayak seperti surga. Lalu kalau keluarga nggak seperti surga, seperti apa? Jangan bilang seperti pasar, awas. Keluarga seperti apa kalau nggak seperti surga? Neraka. Saya mau tanya jujur. Dengan jawaban ibu bapak, saudara-saudara, adik-adik yang hadir hari ini, dengan jawaban saudara nanti, kita akan melangkah lebih jauh. Menurut saudara semua, yang nampak jelas di semua keluarga, baik yang Kristen, baik yang Konghucu, baik yang Islam, ya, suku apa saja, agama apa saja, termasuk keluarga pendeta. Maaf saya berkata, keluarga sekarang ini lebih banyak seperti neraka atau seperti surga. Loh, kok ragu-ragu? Sekarang ini, kalau kita lihat di sekitar kita, mungkin kita lihat keluarga kita sendiri itu seperti surga atau seperti neraka. Loh, kok ragu-ragu? Saya tanya, seperti apa? Neraka. Apa buktinya? Ayo, saudara bisa jawab tentang buktinya. Apa buktinya? Dan saya setuju betul. Kebanyakan keluarga sekarang seperti neraka, termasuk keluarga Kristen. Nah, apa buktinya kalau keluarga itu seperti neraka? Saudara katakan tadi. Sebut 3 hal saja yang saudara tahu. Kenapa kita berkata kebanyakan keluarga sekarang seperti neraka? Ada 3 hal. Satu apa? Gak ada damai sejahtera, pertengkaran. Gak ada sukacita. Yang kedua apa? Ayo. Kenapa? Ibu, saya nggak dengar. Iya, nggak ada damai sejahtera, sama penuh pertengkaran. Nah, kepada rekan-rekan gembala, saya ingin berkata khusus, jangan saudara melihat keberhasilan pelayanan saudara itu karena gedung gereja saudara sudah besar atau masih kecil, permanen atau masih sementara dari bambu atau kayu. Jangan. Mulai hari ini saya ingin semua rekan-rekan gembala memberikan fokus khusus bahwa keberhasilan pelayanan kita sebagai hamba-hamba Tuhan gembala bukan pada fasilitas yang ada, tetapi pada semua anggota jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita itu sudah menciptakan surga di keluarganya atau belum. Ini yang penting sekali. Saya beri pertanyaan berikut. Menurut saudara semuanya, kehadiran Tuhan di gereja dengan kehadiran Tuhan di rumah, mana yang jauh lebih efektif, lebih penting, lebih punya dampak yang besar? Ayo, di rumah atau di gereja? Jelas di rumah. Kenapa? Kalau di gereja kan paling lama 3 jam. Tapi di rumah itu kan 24 jam sehari.
Kalau di gereja, kalau orang sibuk paling cuma 1 kali, yaitu hari Minggu ibadah. Tapi kalau di rumah 7 hari 1 minggu. Nah, jadi jauh lebih penting kehadiran Tuhan di keluarga kita daripada di gereja. Pertanyaan berikut, ini penting. Menurut saudara, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan bisa berlaku munafik itu di rumah atau di gereja? Ayo, di rumah atau di gereja kita bisa pura-pura atau munafik? Nah, ngeri. Gereja banyak orang munafik, takut. Betul tidak? Di gereja kita bisa pura-pura, di rumah tidak. Nah, inilah fakta-fakta. Saya minta rekan-rekan gembala, majelis, hamba-hamba Tuhan memperhatikan kehadiran Tuhan di rumah jauh lebih penting daripada kehadiran Tuhan di gereja. Karena di gereja kita bisa munafik. Kalau dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, suasana rumah tangga kita seperti surga, karena Yesus Raja surga dan dunia ada di rumah kita, maka hari Minggu kita ke gereja, suasananya luar biasa. Betul? Yesus Tuhan kita bawa sama-sama dari rumah kita masing-masing. Tapi lihat kalau kehadiran Yesus tidak nyata di rumah, Senin ribut, Selasa aman, Rabu pukul-pukulan, Kamis aman dikit, Jumat babak belur, Sabtu sudah bengkak-bengkak, Minggu ke gereja. Lalu pakai topeng munafik, senyum, ini mau ke gereja. Senyum, jangan marah. Banyak nggak seperti itu keluarga Kristennya? Jujur banyak, bahkan keluarga pendeta juga begitu. Kita mau kebaktian, jangan tunjukkan muka masam. Nanti orang ngomong apa? Kita ini hamba Tuhan. Lu kok tertawa? Berarti ngalami semua ini. Ayo saudara, ini fakta yang terjadi. Kalau keluarga kita tidak menghadirkan surga di dunia, maka kemunafikan demi kemunafikan terjadi. Ini yang kita harus perhatikan baik-baik. Saya akan baca satu ayat ini. Inilah hati Bapa di surga sejak pertama kali keluarga pertama dilahirkan dan dibentuk di dunia ini. Sejak pertama kali. Kejadian 2 ayat 8. Kejadian 2 ayat 8. Kalau saudara mulai hari ini memperhatikan ayat ini, maka surga betul-betul ada di bumi. Udah? Belum lihat? Mana? Ada nggak? Oh, nggak ada. Oh, cuma lagu aja di situ. Ya udah, kamu turun, ngapain pas mana situ? Oke. Ayat 8 saya baca. Judulnya Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya. Nah, saya suka memperhatikan kata selanjutnya. Yahweh Tuhan membuat taman di Eden. Jadi bukan Taman Eden, salah. Taman yang di Eden. Pertama kali saya lupa tahun berapa, ya lewat Singkawang mau ke Bengkayang Sanggoledo. Nah, begitu saya melewati mulai arah Monterado sama Lantas, ini daerah ini cantik, sawah di mana-mana, ada bukit. Saya lihat, wah, indah sekali. Nah, saudara, yang penting bukan kata Eden. Eden itu sebuah tempat sekarang di daerah Irak bagian utara sana. Tapi yang penting itu tamannya itu. Ya, saya ulangi lagi. Selanjutnya, Yahweh Tuhan membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya. Maaf, saya ganti langsung kata ini. Disitulah ditempatkannya keluarga yang dibentuknya itu. Boleh nggak saya sebut keluarga? Loh, boleh tidak? Boleh, memang kan ini keluarga Adam. Siapa istrinya? Hawa.
Nah, konsep ini saya atas nama Tuhan minta kepada semua batuan, kepada semua suami, dan kepada semua anak-anak muda, baik pria maupun wanita, pemuda maupun gadis, nanti kalau kalian menikah, ingat konsep ini. Sejak awal Bapa di surga selalu menginginkan keluarga itu harus di taman. Saya mau tanya lagi, apa yang muncul di benak kita begitu kita mendengar kata taman? Walaupun di Indonesia nggak ada taman, karena kita negara yang cuma 2 musim, panas dan sangat panas. Betul enggak? Kalau negara 4 musim, tamannya pasti bagus. Eropa contohnya, tamannya cantik-cantik. Walaupun di Singkawang juga nggak ada taman, tapi saya cerita tadi, waktu pertama kali saya sampai ke daerah Monterado sama Ranta, lihat sawah padi itu kan taman bukan? Bagus sekali itu. Ada nggak orang Monterado sama Ranta? Saya mau tanya, kalau kemarau sawah tetap ada nggak? Luar biasa itu, karena air dari gunung itu. Nah, saudara perhatikan, apa yang muncul di benak saudara kalau saya menyebut kata ayo taman, ayo muncul apa? Cepat. Keindahan, apalagi? Bunga, apalagi? Air, apalagi? Cepat yang lain. Belum ketemu ini, belum kena pada esensinya taman itu. Kenyamanan, apalagi? Udara yang segar, apalagi? Keindahan, terus apa? Ketenangan, betul. Apalagi? Damai, apa? Kebahagiaan, keharmonisan, keteraturan. Saudara catat, semua yang saudara sebut itu betul tentang taman itu. Nah, konsep itulah yang Bapa di surga sudah ciptakan sejak awal ketika dia membentuk keluarga pertama di dunia, bahwa setiap keluarga itu harusnya tinggal di taman. Saya tanya lebih jauh, apa yang terjadi kalau semua keluarga itu ditempatkan di taman, lalu lahir anak-anak? Bagaimana anak-anak yang bertumbuh di sebuah taman yang tadi sudah indah, bahagia, tenang, damai, bunga, ada air, apalagi tadi saya nggak hafal. Kira-kira anak-anak jadi apa kalau mereka lahir di situ dan bertumbuh di situ? Cepat jadi apa anak-anak itu? Apa? Pintar. Terus apalagi? Sehat, tenang, bahagia, cerdas. Karakternya pasti terbentuk bagus. Mulai hari ini, setelah saudara tahu Kejadian 2 ayat 8, bagaimanapun bentuk rumah tangga saudara secara ekonomi itu nggak jadi masalah. Yang penting taman harus ada, kita buat dulu di hadapan Tuhan, dan keluarga itu ada di situ. Amin. Bahagia anak-anak saya. Pertanyaan berikut, apa lawan katanya taman? Ayo, masa nggak tahu? Lawan apa? Apa lawan katanya taman? Cepat. Susah sekali. Ayo adik-adik. Ayo adik-adik, saya tanya anak-anak, apa lawan katanya taman? Apa? Betul, saya dengar suara dari mana tadi? Semak. Betul. Siapa yang jawab semak tadi? Vivi. Siapa itu? Siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Berkat. Siapa yang jawab tadi? Kata Vena. Dena. Tepuk tangan buat Dena. Betul itu. Nah, lawan katanya taman itu semak. Begitu kita mendengar kata semak, muncul apa di benak saudara? Duri, apalagi? Tidak teratur, apalagi? Apa? Apa?
berantakan, betul. Apalagi bukan itu yang saya tunggu. Apa? Hancur. Apalagi kamu gersang. Bukan itu. Begitu ada semak, pasti ada ular. Susah sekali. Dikasih tahu. Begitu kita mendengar kata semak, pasti ada ular di situ. Saudara ngerti nggak ilustrasi ini? Keluarga yang tidak menciptakan sebuah taman, pasti setan ada di keluarga itu. Kan begitu kata Alkitab. Iblis dilambangkan sebagai ular. Nah, perhatikan kalimat ini. Percayalah, saudara gak usah cari, tapi percaya saya. Kalau suatu hari saudara ketemu setan, misalnya, gak usah dicari ya, gak usah cari, awas kamu. Tapi seandainya suatu hari saudara ketemu, tanya setan, setan, aku tanya, buat kamu yang paling kamu benci itu apa? Saya mau jawab, saya tahu yang mereka paling benci. Rumah tangga harmonis. Setan itu paling tidak suka melihat ayah ibu suami istri harmonis. Jawab ya atau tidak. Mereka akan terus cari jalan untuk merusak taman-taman yang Yahweh Tuhan buat. Karena mereka ingin menciptakan belukar supaya setan bisa beranak pinak di belukar. Saudara yang dikasihi Tuhan, pikirkan ini jadi PR serius, pekerjaan rumah yang serius. Jangan sibuk beli mobil, cari kredit motor, ingin itu jangan. Jauh lebih penting menciptakan taman di keluarga kita daripada fasilitas yang lain. Amin. Jauh lebih penting. Ini yang kita harus tahu. Dari kesaksian Juli tadi, lihat mengapa setan dalam fakta hidup lebih sering dan lebih suka merusak ayah daripada merusak ibu. Betul tidak? Mengapa? Ini kita harus tahu. Ada 1-2 istri yang selingkuh, tapi kalau dilihat presentasinya jauh lebih banyak suami. Betul tidak? Karena ini gambarannya. Mazmur 103 ayat yang ke-12. Nanti saya akan kembali ke kata selanjutnya. Itu kata penting tadi di Kejadian 2 ayat 8. Selanjutnya Yahweh Tuhan menciptakan taman di Eden, dan disitulah dia tempatkan keluarga yang dibentuknya. Itu kata-kata manis sekali. Besok kami akan ke Sambas, karena salah seorang anak kami menikah, dan saya akan memberkati mereka. Saudara, saya cuma cerita. Mungkin saya satu-satunya hamba Tuhan di Indonesia ini yang setiap tahun itu paling sedikit 12-13 pernikahan yang saya berkati. Kenapa? Karena memang panggilan kami suami istri untuk ngurus masalah pernikahan. Dan itu yang kami selalu rindukan. Pernikahan itu harus harmonis, surga harus nyata di dunia. Kalau tidak, rumah tangga itu hancur dan dunia hancur. Bahkan nanti saya akan sebutkan mengapa saya satu-satunya hamba Tuhan di Indonesia. Karena saya tahu belum ada yang berani ngomong itu. Kalau saya berkati pernikahan, salah satu janji dari pengantin laki harus keluar kata-kata ini. Aku berjanji, kalau aku selingkuh, aku mati. Tidak ada pendeta yang berani ngomong itu kecuali saya. Maka itu kalau saya konseling pernikahan, salah satu persyaratan saya bilang, beranikah saudara mengucapkan janji itu? Kalau calon pengantin lagi batal nikah, berarti kamu mau selingkuh. Loh, betul tidak? Kalau memang tidak mau selingkuh, Tirsa besok minta Kosmo, begitu ya Tirsa ya, berani ngomong. Serius. Maka itu gadis-gadis, siapapun cowok yang dekati kamu, salah satu pertanyaannya pakai ini. Besok kalau kita menikah, kamu berani janji nggak selingkuh mati?
Maka kalau cowokmu jawab siap, berbahagialah rumah tanggamu. Cowok-cowok dengar ini ya. Nah, suatu kali ada yang protes, apa tidak ada kata lain? Saya tanya, selingkuh itu mau dipakai kata apa lagi? Betul tidak? Selingkuh itu selingkuh, tidak setia. Mengapa hanya suami yang diminta? Karena suami itu kan wakil Yesus. Betul tidak? Begitu laki-laki menikah, maka hari itu juga dia mewakili Tuhan Yesus di dunia. Nah, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak setia, aku tetap setia. Itu luar biasa. Itu di 2 Timotius 2 ayat 13. Maka itu suami-suami, mengapa setan mencecar kita para suami? Dan ini merusak kita karena ayat ini. Mazmur 103 ayat 13. Seperti siapa? Seperti siapa kitab saudara bilang? Papa, ayah yang sayang kepada anak-anaknya. Demikian siapa? Yahweh Tuhan Bapa di surga sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dengarkan, di dunia ini ada jutaan Tuhan. Jangan kaget saya berkata, ada jutaan Tuhan. Maka itu kalau saudara sampai hari ini masih ngotot Tuhan itu satu, salah. Tuhan itu banyak. Pencipta alam semesta itu satu, betul. Dari mana saya berani berkata Tuhan itu tidak satu dan banyak? Dengarkan, kalau Tuhan itu satu, berarti kitab sucinya semua agama sama atau tidak? Loh coba, kalau Tuhan itu satu, kitab suci semua agama sama atau tidak? Harusnya. Tapi kenyataannya, nah berarti Tuhan itu tidak satu. Maka itu catat, satu-satunya Tuhan, ya, satu-satunya Tuhan yang mengidentikan dirinya. Apa kata mengidentikan? Menyamakan dirinya. Satu-satunya Tuhan yang menyamakan dirinya pada seorang ayah, itu hanya Tuhan kita. Tidak ada Tuhan lain di dunia ini yang pernah berfirman seperti ini. Seperti ayah yang di dunia ini sayang anak-anaknya, demikian yang di surga sayang kepada kita. Iblis tahu betul ayat ini. Maka itu ketika iblis ingin merusak gambar Tuhan yang ada di surga, dia rusak ayah di dunia ini. Begitu ayah-ayah dirusak, maka semua anak-anak dari ayah itu tidak mungkin bisa kenal yang di surga sebagai ayah. Ngerti sekarang? Ini sebabnya. Maka itu saya harus ngomong pada yang mau menikah, berani janji nggak selingkuh mati. Sebab itu merusak gambar surga. Nggak main-main. Tolong para gembala, kalau mendoakan jemaat ulang tahun pernikahan, saya hamba Tuhan yang tidak pernah menyetujui ulang tahun kelahiran. Karena di Alkitab tidak ditulis untuk merayakan. Bahkan sampai kelahiran Tuhan Yesus pun nggak ditulis jelas. Malah yang merayakan ulang tahun di Alkitab itu raja-raja kafir. Bahkan ada tulisan di kitab Injil. Matius menuliskan, ketika Herodes merayakan ulang tahun, hadiahnya apa? Kepala Yohanes Pembaptis. Nah, saya takut. Maka itu sampai hari ini saya tidak pernah setuju diucapi ulang tahun, karena itu raja kafir yang merayakan. Maaf ya, kalau ada hamba Tuhan jangan tersinggung, saya nggak suka. Karena kalau ada hamba Tuhan merayakan ulang tahun pasti minta kado. Maaf, saya tidak pernah. Tanya Pak Edo, saya paling tidak suka. Tapi ulang tahun pernikahan harus diperingati.
Kenapa ulang tahun pernikahan harus diperingati? Untuk mengingat janji kita waktu menikah dulu. Ini penting sekali. Jelas ya? Jadi begini gembala-gembala, kalau mendoakan jemaat yang mengundang ulang tahun pernikahan, datanglah. Kalau untuk ulang tahun kelahiran gak usah datang, biar pesta sendiri. Nah, dengar, jangan tertawa dulu. Kalau ada jemaat merayakan ulang tahun pernikahan, mulai hari ini para suami harus berani mengucapkan janji lagi, Ma, aku selingkuh mati. Tolong ya gembala-gembala harus. Kalau tidak, setan akan bekerja. Malaikat 4 ayat 6. Cepat. Jadi setan merusak pernikahan. Ngeri sekali. Malaikat pasal 4 ayat 6. Ini ayat terakhir perjanjian lama. Setelah itu Yahweh Tuhan stop berbicara kepada manusia. Baru 400 tahun kemudian Yahweh Tuhan mulai bicara lagi waktu imam besar Zakaria melakukan tugas jabatannya. Lalu datanglah Gabriel dan memberitakan, istrimu yang mandul akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki namanya Yohanes. Masih ingat? Jadi ini 400 tahun setelah Maleaki, Bapa di surga tidak bicara pada manusia. Dan ayat terakhir perjanjian lama itu menakutkan. Maka ia, yaitu pelayanan Elia, akan apa? Baca. Membuat apa? Cepat. Membuat hati siapa? Ayah-ayah. Ngapain? Berbalik kepada siapanya? Anak-anaknya. Dan hati siapa? Anak-anak akan apa? Balik kepada ayah-ayahnya. Supaya, dengar, tidak ada ayat di perjanjian lama maupun perjanjian baru yang isinya ancaman. Tuhan kita nggak pernah mengancam, memberi ultimatum. Tapi inilah satu-satunya ayat ancaman yang menakutkan. Supaya jangan aku datang. Akunya siapa di sini? Yesus Tuhan. Dia akan tetap datang. Tetapi kalau gereja tidak berhasil membuat hati ayah-ayah berbalik kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak bisa balik kepada papanya, kalau tidak berhasil, Yesus tetap akan datang. Tapi bukan untuk memberkati. Datang untuk apa? Baca. Memukul bumi sehingga musnah. Mengerikan. September 84, jadi 30 tahun yang lalu, Roh Kudus mewahyukan saya ayat ini. Sejak hari itu saya berkata, Tuhan, saya mau jadi pelayanan kuasa Elia untuk memulihkan banyak ayah-ayah kembali pada anak-anak dan anak-anak kepada ayah. Karena saya tidak ingin bumi dipukul sampai musnah. Mengapa? Nanti saya tunjukkan mengapa. Satu kali saudara, waktu itu saya di kota Salatiga, diundang KKR mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana. Kenapa ini nggak ada suara? Tes. Saudara, tiba-tiba Roh Kudus menanyakan saya begini, Daniel, kitab mana yang secara kronologis itu memulai perjanjian baru? Waktu saya mendapat pertanyaan dari Roh Kudus, kapan perjanjian baru dimulai, dari kitab apa? Ya saya jawab Matius. Kami memang pertama kan Matius. Ternyata kalau kronologis bukan Matius, tapi Lukas. Dari mana kita bisa tahu Lukas? Sebab siapa yang berfirman pertama kali di perjanjian baru adalah Gabriel, malaikat itu yang diutus mengunjungi Imam Zakaria di Injil Lukas 1. Nah, yang saya kaget saudara dengar, ternyata firman terakhir perjanjian lama itu adalah firman yang pertama perjanjian baru. Berarti kalau diukur dalam sejarah Yahudi, Maleaki ke Imam Zakaria itu jaraknya 400 tahun. Nah, itu yang mengherankan. Jadi misalnya hari ini Bapa di surga berfirman, terakhir dia marah karena dia mau ultimatum bumi sampai musnah, marah.
Dia tunggu, tidak berfirman. 400 tahun kemudian. Ayo, kalau hari ini di zaman Maleaki, lalu 400 tahun kemudian kita di mana? Di mana? Dalam tanah. Lebih dari itu Pak, saya nggak tahu kemana, sudah hancur 400 tahun. Baru Yahweh Tuhan berfirman lagi. Ternyata sama firmannya. Nah, maka itu saya minta begini ya. Yang duduknya berdua, apalagi suami istri, buka salah satu buka Maleaki 4 ayat 6, lalu yang satu buka Lukas 1:17. Ayo, yang duduknya berdua, yang bawa Alkitab, dua, kita buka. Ada perbedaan apa antara Maleaki 4 ayat 6 dengan Lukas 1:17? Ngerti ya maksud saya? Yang duduk bersebelahan jangan buka dua-dua Maleaki, dua-dua Lukas, salah satu, untuk membandingkan. Ayo, ini bandingkan supaya tahu. Cepat semuanya saling membandingkan. Ganti sudahnya. Kamu lambat jalan nggak masuk. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjut ya. Dengarkan ini. Sudah Maleaki 4 ayat 6, yang satu buka Lukas 1:17. Ini cara kita belajar. Hebat sekali Tuhan kita. Baca. Bedanya ada dua. Cepat temukan, bedanya ada dua. Ya, saya tolong saudara. Yang pertama, dalam Maleaki disebutkan setelah membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya, maka disebut supaya hati anak-anak balik kepada bapaknya. Nah, di Injil Lukas disebut apa? Ayo baca, di Injil Lukas disebut apa? Hati orang-orang durhaka. Artinya anak-anak Tuhan yang bisa membuat anak-anak jadi durhaka itu bukan ibu tapi ayah. Ngeri sekali. Betul? Yang bisa menciptakan generasi durhaka itu ayah, bukan ibu. Catat itu baik-baik. Apa kata lain durhaka? Ayo, apa kata lain durhaka? Cepat. Ayo, saya tunggu. Apa kata lain durhaka? Ayo cepat, masih banyak banget. Karena Pak Edu juga harus sharing hari ini. Apa kata lain durhaka? Apa? Melawan. Terus? Berontak. Apalagi? Banyak. Ayo, melawan, berontak. Betul. Ada lagi. Durhaka apa? Nggak dengar, tolong yang jelas. Tidak taat. Apalagi? Tidak mengasihi. Apalagi? Kenapa? Tolong sampaikan kepada saya. Anarkis, betul. Ngeri sekali. Saudara serius, jangan kau tertawa. Apa? Bejat. Iya, anarkis, bejat, berontak, melawan, perusak. Itu gara-gara ayah. Jangan main-main dengan pernikahan. Iblis merusak ayah-ayah. Ngeri sekali. Yang kedua, ultimatumnya tidak ada lagi di Injil Lukas. Kalau di Maleaki ada ultimatum, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kalau di Injil Lukas, Yahweh Tuhan bicara apa lewat Gabriel? Tolong dimati lagi. Atau nggak usah mic, sudah suara saya kencang kok. Ayo, kalau di Injil Lukas ada harapan, katakan amin. Kalau gereja berhasil membuat hati ayah-ayah bertobat, mengasihi anak-anaknya lagi, berarti otomatis mengasihi istrinya atau ibunya anak-anak itu, maka ada harapan. Pelayanan itu akan menyiapkan apa? Suatu, baca, menyiapkan apa? Suatu umat yang layak bagi dia. Nah, karena di dunia ada umat yang layak, Yesus akan datang untuk memberkati. Amin. Nah, terima kasih nak. Nah, itu pilihan. Kita mau menciptakan generasi durhaka atau tidak? Saya ingin tanya, saya mau beri bukti ini. Ada polisi di sini? Ada polisi? Tentara. Oke, saya ambil contoh polisi. Dengar. Gara-gara Maleaki 4 ayat 6 dan Lukas 1:17, saya kaget. Ternyata seluruh polisi di dunia ini
baik Indonesia, Malaysia, Singapura, Amerika, Jerman, Australia, semua. Mereka punya sebuah sistem yang sama. Setiap kali seorang penjahat ditangkap, pelaku kriminal tertangkap, maka polisi dunia mempunyai konsep yang sama dengan Alkitab. Yang diinterogasi pertama adalah pelaku ini orang tuanya di mana atau anaknya siapa. Aneh bukan? Mengapa polisi di dunia termasuk di Indonesia setiap pelaku kejahatan tertangkap, maka yang diselidiki pertama kali ini keluarganya siapa, anaknya siapa, orang tuanya di mana. Saudara perhatikan. Berkat tolong ingatkan, saya lupa. Yang ada 2 kakak beradik bisu membunuh itu di mana ya? Di Pemangkat, berarti nggak jauh dari Sambas. Waktu saya dengar dari salah seorang anak kami yang pelayanan di penjara, anak bisu tuli, kakak beradik jadi pembunuh satu keluarga 5 orang. Hari-hari ini kami sedang sibuk sebab kakaknya sudah divonis hukuman mati. Nah, nggak tahu bagaimana bentuk vonisnya, orang bisu tuli kok bisa divonis. Kenapa? Banding. Sudah banding sekarang? Nah, ini beberapa minggu yang lalu Naldo sedang cari pengacara untuk banding. Nah, saya tanya kenapa? Dalam data itu karena mereka dilecehkan. Saya tanya bagaimana orang bisu bisa ngerti dilecehkan? Oke, urusan mereka. Nah, itu salah satu contoh. 2 minggu lalu kami ada di LP Anak di Pontianak. Di situ pun ada seorang pembunuh, anak remaja pembunuh. Saudara, pokoknya mulai hari ini semua tindakan durhaka, yang salah siapa? Loh, ayo, yang salah siapa? Apa? Maka itu pemuda-pemuda, saya punya kalimat jelek, tapi saya harus ngomong. Awas kamu asal kawin, asal beranak saja. Awas kamu. Setuju saya ngomong ini? Jangan kau asal kawin, asal beranak kayak anjing, kayak babi saja kamu. Dalam nama Yesus, didik anak-anak ini. Ayat berikut, Kolose 3:21. Ayo kita baca sama-sama. Kolose 3:21. Maka itu kalau rumah tangga tidak menciptakan taman, maka yang muncul apa? Loh, masa lupa apa yang muncul? Belukar, semak belukar, dan anak-anak jadi jahat, jadi durhaka. Kolose 3:21. Nah, setelah saudara membaca Lukas 1:17, maka begini cara saya membaca. Hai siapa? Ayo, hai siapa? Bapak-bapak. Hampir tidak ada ibu. Hai bapak-bapak, jangan apa? Janganlah sakiti hati anakmu. Nah, terjemahnya kurang tepat supaya jangan tawar hatinya. Tapi setelah saudara tahu Lukas 1:17 begini bunyinya. Hai ayah-ayah, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan melahirkan generasi pendurhaka. Saudara, ini hal yang sangat luar biasa. Maaf, saya tidak menghakimi atau merendahkan, tapi saya minta ibu bapak saudara jujur. Berapa tahun saudara jadi Kristen? Maaf, termasuk hamba-hamba Tuhan. Berapa tahun saudara melayani jadi hamba Tuhan? Berapa tahun saudara jadi Kristen? Siapa yang baru tahu hari ini ada ayat-ayat yang kita baca ini tadi di Alkitab? Mengerti pertanyaan saya? Betapa jahatnya gereja kalau gereja tidak pernah mengkhotbahkan ayat-ayat ini. Pantas kejahatan di mana-mana karena setan menutup mata gereja dengan firman-firman ini. Saya lanjutkan. Alkitab adalah satu-satunya buku. Catat ya. Alkitab adalah satu-satunya literatur yang tertua yang pernah ditemukan oleh manusia yang menuliskan siapa ibu dan siapa ayah.
Tidak ada literatur tulisan yang pernah ditemukan oleh para arkeolog. Manusia di dunia ini belum pernah menemukan ada yang lebih tua dari ayat ini, kecuali Alkitab. Siapa ibu, siapa ayah? Mari kita buka 1 Tesalonika pasal 2. 1 Tesalonika pasal 2. Saya kagum, Alkitab ini dahsyat sekali. Nah, inilah yang akan menolong suami istri. Adik-adik, anak-anak, dengar ya. Karena suatu saat entah kapan kalian akan menikah. Tapi jangan kecil-kecil menikah, awas kamu. Kalau kamu kecil-kecil menikah, nanti kamu lebih lucu dari bayimu. Loh, kenapa? Ada orang tua kok lebih lucu bayinya? Ya habis anak kecil kawin sama anak kecil, kan lucu. Jaga baik-baik. Nah, firman ini yang akan menolong kita. Jadi suami, istri, setelah kita membaca apa yang Tuhan katakan, siapa mama, siapa itu papa, dan kita lakukan, maka taman akan terbentuk di keluarga kita. Amin. Ayat 8, ayat 7 mulai. 1 Tesalonika 2 ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti siapa? Seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Di ayat 7 ada 3 fungsi ibu. Ramah, terus mengasuh, terus merawati anaknya. Yang keempat di ayat 8. Demikianlah kami, tetap siapa tadi? Ibu. Dalam apa? Kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Tuhan dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri kami bagi dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Nah, fungsi keempat ibu adalah menyayangi. Tulis ya, keluarkan dari kitab suci kita 4 fungsi ibu. 1 apa tadi? Ramah. 2 apa? Mengasuh. 3 apa? Merawati. 4 apa? Menyayangi. Luar biasa. Itu ibu. Ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Sekarang papa. Jadi ibu itu nggak cuma khotbah. Hamba-hamba Tuhan gak boleh cuma khotbah saja, hanya khotbah, tapi juga bagi apa? Bagi hidup. Maka itu kenapa semua ibu yang melahirkan disebut taruhan nyawa untuk bayinya, karena memang bahaya. Semua bidan, semua dokter yang menolong persalinan selalu harus hati-hati, karena taruhannya nyawa. Ayat 10 9 saya lewati. 10. Kamu adalah apa? Saksi. Demikian juga Tuhan. Betapa apa? 1. Saleh. Saleh artinya takut akan Tuhan, hidup berbakti. 2 apa? Adil. 3 apa? Tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Apa kata lain? Tak bercacat, sempurna, tidak pernah salah. Catat ya. Siapa ini? Ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya. Jadi yang pertama, Bapak itu adalah saleh, takut Tuhan. 2, adil. 3, sempurna, tak bercacat. Yang keempat, ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti Bapa terhadap anak-anaknya telah apa? Menasihati kamu. Yang kelima, dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Yang keenam, ayat 12. Dan meminta dengan sangat. Tambahkan kata mendisiplin. Ya, mendisiplin. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu ke dalam apanya dan apanya
kerajaannya dan kemuliaannya. Dengar ibu bapak saudara-saudara, ada 4 fungsi mama ibu. Apa tadi? 1, ramah. 2, mengasuh. 3, merawat. 4, menyayang. Ada 6 fungsi bapak. 1 apa tadi? Saleh, hidup takut Tuhan. 2 apa? Adil. 3 apa? Sempurna, tak bercacat. 4, menasihati. 5, menguatkan hati. 6, mendisiplin. Ayo kita bongkar. Siapa ingat? Waktu masih kecil, anak-anak itu kalau minta nasihat lebih suka ke ayahnya atau ke ibunya? Ayo gak usah ragu-ragu, ke ayah atau ibu? Ibu. Itu aneh dan itu salah. Firman Tuhan mengatakan penasihat di ibu atau di ayah. Nah ini dia, mengapa anak-anak bisa manipulasi ibunya. Sebab, jangan marah ibu-ibu ya, ibu itu gak bisa tegas kepada anak. Sebab ibu itu yang tahu susahnya mengandung, tahu susahnya bersalin. Maka itu gak bisa tegas. Jadi buat anak-anak, kalau minta nasihat ke ibu pasti boleh. Ya sudah, ya. Apa jadinya kalau seorang manusia dari kecil menuju dewasa tidak punya penasehat? Jadi apa hidup? Gak dengar, jadi apa? Apa jadinya seorang manusia tidak punya penasehat dalam hidupnya? Gak dengar? Salah arah. Apalagi masih agak baik kalau salah arah saja. Rusak, liar, tidak tahu aturan. Bayangkan kalau jalan raya apalagi jalan tol, gak ada garis putihnya itu loh saudara. Nasihat itu seperti sebuah garis putih di jalan raya. Terjadi apa kalau jalan raya gak ada garisnya? Kecelakaan. Mengapa setan merusak ayah? Karena ketika anak-anak memerlukan nasihat, di rumah hanya ada ibu yang tidak punya kuasa dan karunia menasihati. Karena setan membuang penasihat itu gak pulang-pulang. Betul? Jadi rusak anak-anak. Saudara dengar, ada 3 hal. Kalau saya buka kembali Kolose 3:21, catat ya, catat. Ada 3 hal yang membuat ayah bisa melukai anak. Cepat catat, cuma 3. 1, ketika ayah menyakiti ibunya anak-anak. Siapa itu ibunya anak-anak buat si ayah? Istrinya. Anak-anak itu sakit, marah dan dendam kalau mereka melihat ibunya disiksa dan dipukul oleh ayahnya. Anak nggak terima. Setuju saya ngomong ini? Itu hal pertama. Maka itu ayah-ayah catat. Hal kedua, kapan seorang ayah membuat anak jadi durhaka? Ketika pilih kasih tidak adil. Betul tidak? Sakit nggak anak-anak kalau bapaknya pilih kasih nggak adil? Ingat fungsi kedua tadi adil. Yang ketiga, kalau bapaknya ingkar janji. Siapa pernah sadar bahwa manusia yang paling ingat janji itu adalah anak-anak? Jawab ya atau tidak. Buat anak-anak janji ayah itu pegang mati. Tapi seringkali ayah banyak seenaknya ngomong, yaudah nanti kalau kamu belajar pintar, papa belikan sepeda. Padahal cuma iseng, ngawur aja iseng. Buat anak itu melukai. Catat. Waktu masih kecil, saya kembali lagi. Ingat fungsi ketiga bapak tadi apa? Bukan nasihat. Titik keempat, sempurna, tak bercacat. Saya mau ungkapkan, waktu kita masih kecil, ibu kita pernah salah nggak pada kita, di mata kita? Pernah pukul karena kita nakal. Saya tanya, waktu ibu kita salah kepada kita dan bapak kita juga salah kepada kita, dengar baik-baik pertanyaannya. Siapa yang lebih cepat kita maafkan dan kita ampuni? Ibu. Saya kaget, saya sebelum tahu ayat ini, saya tuh melihat banyak fakta.
Mengapa di mata anak-anak itu ada sebuah konsep, ibuku boleh salah tapi bapakku tidak? Iya atau tidak, saudara? Di mata anak-anak mama itu boleh salah tapi ayah tidak. Ternyata ada ayatnya, tak bercacat. Begitu ayah salah pada anak, anak itu lukanya sulit sembuh. Maka itu papa-papa jaga diri kita. Menyedihkan sekali. Oke, tolong buka. Ini ayat yang terakhir, 1 Timotius 2 ayat 8. Gembala-gembala, dengan ayat ini saya sampaikan sebuah kebenaran tentang doa. Sudah 1 Timotius 2 ayat 8. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan aku, ayo baca 1 Timotius 2 ayat 8. 1, 2, 3. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan perselisihan. Tolong, mulai hari ini, dengar suami-suami, dengar gembala-gembala, saya nggak tahu ayat mana yang dipakai oleh hampir semua gereja. Pendoa itu pasti ibu-ibu. Ternyata salah. Firman mengatakan yang berdoa itu laki-laki. Jadi gembala-gembala, kalau diumumkan saudara, hari Rabu ada ibadah doa. Begitu datang ibu-ibu, usir, pulang, panggil suamimu. Serius, enggak ada berdoa perempuan itu, tidak ada, salah besar. Yang berdoa itu laki-laki. Maka itu suami-suami yang punya hobi gini, mak titip doa ya, titip doa, awas kamu ya. Baca ayat ini. Alkitab menuliskan yang berdoa sambil mengangkat tangan itu hanya seorang imam. Katakan amin. Imam itu kalau berdoa angkat tangan. Dan kisah itu ada di Keluaran 17. Itu cerita sekolah minggu. Waktu Israel diserang musuh namanya Amalek, Musa naik ke bukit. Musa ngapain? Doa angkat tangan. Kalau Musa angkat tangan, Israel bagaimana? Menang, musuh kalah. Tapi Musa sudah tua, dia capek, dia kaget. Begitu Musa turun tangan, musuh bagaimana? Lebih kuat. Sejak saya mengerti ayat itu, catat baik-baik, tolong para gembala. Sejak saya mengerti ayat itu, 1 Timotius 2 ayat 8. Kalau ada jemaat telepon minta saya sebagai hamba Tuhan, tolong doakan om, anak kami sakit. Dulu saya langsung doakan anaknya. Tapi setelah tahu ayat ini, saya nggak doakan anaknya. Saya cari imamnya di mana ini. Karena kalau imamnya benar, menadakan tangan yang suci ke surga, maka setan tidak bisa masuk ke keluarga kita. Catat itu baik-baik. Jadi semua penyebab anak sakit, ekonomi kacau, pokoknya setan menyerang rumah tangga, cari imamnya di mana. Saya mau teruskan. Jawab pertanyaan saya. Kalau semua suami itu harus berdoa dengan menadakan tangan yang suci, jadi nggak cuma angkat tangan. Suami-suami boleh angkat tangan dari pagi sampai subuh lagi. Tapi kalau tangan kita tidak suci suami, maka doa kita nggak terjawab. Siapa yang pernah pukul istri, walaupun baru sekali, kalau saudara tidak minta maaf dan bertobat, tangan ini jadi najis. Suami catat. Maka itu tolong para istri, jangan buat kami sering jengkel dan marah. Setuju saya ngomong ini, suami-suami? Tolong. Sebab suami yang tangannya kudus itu tidak boleh marah dan gak boleh berselisih. Nah, kalau suami marah dan berselisih dengan siapa biasanya? Ya dengan paling dekat. Siapa itu paling dekat? Istrinya.
Awas. Saudara, ayat itu luar biasa. Bagian terakhir, menguatkan hati. Dengar baik-baik. Ini secara psikologis sangat dahsyat. Siapa pernah dengar istilah ini anak-anak muda? Kamu gak pede. Gitu aja gak berani. Kamu gak pede. Apa itu kata gak pede? Ayo, apa itu gak pede? Gak percaya diri. Seorang anak bisa pede, ini luar biasa. Itu hanya gara-gara papanya yang menguatkan hati anaknya. Saya beri bukti. Baik anak laki maupun anak perempuan yang umurnya baru 2 tahunan. Kalau sudah 5 tahun sudah kebesaran. 2 tahunan. Jangan lebih kecil, bahaya. Anak-anak baik laki maupun perempuan umur 2 tahunan, kalau lagi main dengan bapaknya, terus dilempar ke atas, takut atau minta lagi? Ayo, takut atau minta lagi? Cepat. Minta lagi, tapi jangan tahu ibunya, ribut nanti. Saudara, saya ingin katakan, seorang ayah yang suka main seperti itu membuat anaknya punya percaya diri. Kok gak ada yang ngamen? Seorang ayah hadir di hidup anak dengan kalimat, "Nak, kamu bisa. Coba, kamu bisa. Ada papa di sini." Anak itu punya percaya diri yang luar biasa. Saudara bayangkan, dari 4 sikap mama, fungsi mama, dan 6 fungsi ayah tadi, siapa pembentuk karakter anak? Ayo jawab, siapa pembentuk karakter anak? Ayah. Sekarang kita tahu mengapa iblis merusak ayah, supaya karakter anak tidak terbentuk, supaya anak tidak pede lagi, supaya anak liar, gak ada penasihatnya, supaya anak-anak gak ada contoh untuk takut akan Tuhan, supaya anak-anak gak ada yang mendisiplin. Rusak dunia ini. Jadi ayah ibu pulang dari ibadah hari ini, bongkar belukar kita di rumah, jadikan apa? Taman yang suasana indah setiap hari. Catat itu. Dan untuk menciptakan taman dan mengembalikan fungsi kita masing-masing, cuma ada ini: ampuni. Apa kuncinya? Mengampuni. Suami istri ampuni. Anak-anak itu bahagia kalau lihat dari pagi mama papa bangun sudah tertawa senyum. Itu anak-anak bahagia. Siang, sore, malam ada tertawa, cengkerama, anak-anak bahagia. Anak-anak akan stres kalau pagi-pagi bangun, mama makan di dapur, papa makan di kebun. Nanti kalau mama masuk ke dalam, papa keluar. Nanti kalau papa masuk, mama yang keluar. Anak-anak capek, saudara. Iya atau tidak anak-anak jawab kamu? Maka itu berdamai, suami istri berdamai, supaya surga turun ke dunia lewat pernikahan kita. Amin. Saya minta lagi kepada hamba-hamba Tuhan para gembala, catat, gembalakan jemaah bukan cuma untuk hadir hari Minggu saja, tapi kehadiran Tuhan di rumah masing-masing. Amin. Nyatakan itu, surga turun ke dunia. Pulang dengan damai hari ini. Amin. Anak-anak, kami minta maaf kepada kalian. Kami menyakiti, kami minta maaf. Pulihkan keluarga. Maka taman itu ada di Singkawang. Enggak cuma taman itu ada di Eden saja. Dalam pelesetan nih. Kalau taman itu bukan taman Eden, pasti taman Eden. Nah gitu saja. Bayangkan kalau jadi taman Eden, jadi apa? Eden semua itu anak-anak juga. Bapak Edan, Mama Edan, anak-anak jadi apa? Amin. Mau berubah? Tuhan memberkati kita semuanya.